Hanya bersama selalu dari Anda. Setiap iklan, slogan maupun poster memiliki informasi, pesan, dan ajakan di dalamnya. Namun, informasi, pesan, dan ajakan itu terkadang tidak begitu jelas dan lengkap kita dapatkan jika melihat iklan, slogan, maupun poster hanya sebentar. Hal itu disebabkan karena keterbatasan kata-kata dan gambar yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengamati atau melihat beberapa kali suatu iklan, slogan, maupun poster agar kita mengerti dan dapat menyimpulkan isinya. Nah, dalam pembelajaran ini, kita akan berlatih cara melihat isi atau maksud suatu iklan, slogan, dan poster dan dapat menyimpulkannya. Menyimpulkan artinya menguraikan atau menjelaskan secara singkat isi sesuatu dengan kalimat-kalimat yang benar. Menyimpulkan juga sama halnya seperti menceritakan kembali dengan bahasa sendiri dan lebih mudah dipahami. Bagaimana cara menyimpulkan iklan, slogan, dan poster? Mari kita pelajari satu persatu. Sebelum menyimpulkan suatu iklan, kita terlebih dahulu mengetahui unsur pembentuk iklan. Unsur pembentuk iklan adalah sesuatu yang berkaitan dengan pembuatan iklan, sedangkan unsur tampilan iklan terdiri dari kata-kata, gambar, suara, dan gerak. Ada 6 unsur pembentuk iklan. Yang pertama, sumber, yaitu orang, lembaga, atau perusahaan yang memasang dan mendanai suatu iklan. Kemudian pesan, yaitu informasi yang disampaikan. Pesan dalam iklan penawaran barang atau jasa adalah agar membeli barang atau memakai jasa yang ditawarkan. Dan pesan yang terdapat dalam iklan layanan masyarakat adalah agar masyarakat melakukan sesuatu yang disampaikan dalam iklan. Selanjutnya media, yaitu sarana yang digunakan dalam memasang suatu iklan. Bisa dipasang di media cetak seperti koran, majalah, brosur, dan sebagainya, atau dipasang di media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Unsur pembentuk iklan yang lain adalah penerima, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran atau objek pemasangan iklan. Kemudian unsur pembentuk iklan, efek, yaitu dampak, pengaruh, atau perubahan yang terjadi kepada masyarakat setelah melihat iklan. Yang terakhir, umpan balik, yaitu tanggapan atau reaksi yang diharapkan pemasang iklan terhadap penerima pesan. Contohnya, jika sudah dipasang iklan penawaran suatu barang, maka diharapkan masyarakat membeli barang yang ditawarkan. Contoh lain, jika sudah dipasang pemerintah suatu iklan layanan masyarakat tentang ajakan mendapatkan vaksin, maka diharapkan masyarakat mau divaksin demi terwujudnya kesehatan bersama. Setelah mengetahui unsur pembentukan iklan, sekarang kita belajar cara menyimpulkan iklan. Untuk dapat menyimpulkan iklan, kita harus mengamati atau membaca suatu iklan dengan baik. Bila perlu, kita dapat menontonnya berkali-kali sampai kita mengerti arti dari kata-kata dan gambar yang terdapat dalam iklan tersebut. Kemudian, kita harus menemukan tujuan atau pesan pembuatan suatu iklan berdasarkan jenis iklan itu. Apakah untuk memberitahu, menawarkan barang, atau untuk mengajak masyarakat melakukan sesuatu. Kita juga akan lebih mudah menyimpulkan isi iklan jika sudah terlebih dahulu mencari unsur pembentuknya, khususnya bagian efek dan umpan balik suatu iklan. Coba kita uraikan unsur pembentuk iklan layanan masyarakat berikut dan menyimpulkan isinya. Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi, seakan hidup sendiri. Sama sepertiku, setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini, sampai lupa dengan kanan kiri. Aku tak mengenal waktu. Semua sahabatku menjauhiku. Kuliah tak tentu arah. Orang tuaku mengingatkanku tanpa lelah. Aku sampai resah. Aku pun semakin menjadi-jadi.
Halo, Bapak gimana sih? Aku itu lagi main, gak boleh ditelepon. Kan jadi kalah aku. Gimana sih Bapak? Hingga akhirnya aku diingatkan oleh Berikut adalah unsur pembentuk iklan tersebut. Setelah mengamati iklan tersebut dan mengetahui unsur pembentuknya, kita tentu lebih mudah dalam menyimpulkan isinya. Berikut simpulan dari iklan tersebut. Yang kedua, kita belajar menyimpulkan slogan. Dalam menyimpulkan slogan, kita harus membaca dengan cermat dan mengartikan kata demi kata yang terdapat dalam slogan. Setelah itu, kita jelaskan atau uraikan secara singkat isi slogan dengan kalimat-kalimat yang benar, agar slogan itu lebih mudah dipahami. Contohnya, slogan "Pendidikan adalah jalan, bukan tujuan". Pendidikan artinya proses belajar mengubah pikiran dan perilaku seseorang. Dengan menempuh pendidikan atau bersekolah, kita menjadi pintar dan memiliki sifat yang baik yang semakin dewasa. Tujuan artinya arah atau sesuatu yang dituju. Dari arti kata-kata yang terdapat dalam slogan tersebut, kita dapat menyimpulkan isinya, yaitu sekolah, pelatihan, kursus, dan segala jenis cara yang kita ikuti untuk menempuh pendidikan atau mendapatkan ijazah bukanlah suatu pencapaian akhir dalam hidup, melainkan itu adalah jalan atau alat yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah pola pikir, membentuk karakter yang baik, dan untuk mendapatkan pekerjaan yang kita impikan. Dengan begitu, kita dapat hidup mandiri dan sukses. Contoh slogan yang lain, muda menanam, tua memanen. Muda artinya masa-masa masih pertengahan umur manusia pada umumnya, yaitu sekitar 17-40 tahun, masih memiliki pikiran dan energi yang optimal, masih memiliki tubuh yang kuat. Menanam artinya menaruh bibit di dalam tanah atau menaburkan. Tua artinya masa-masa umur sudah panjang, sudah lama hidup, lanjut usia, pikiran dan energi serta tubuhnya sudah lemah. Memanen artinya mengambil hasil. Dari arti kata demi kata yang terdapat dalam slogan tersebut, kita dapat menyimpulkan isinya, yaitu ketika muda, kita masih memiliki pikiran, energi, dan tubuh yang sehat serta kuat. Oleh sebab itu, kita hendaknya menggunakan masa muda kita dengan baik, yaitu dengan belajar keras, banyak berusaha, bekerja keras, mencoba keterampilan baru, menabung, dan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Dengan begitu, kita dapat menikmati hasil dan tidak bersusah payah lagi ketika masa tua datang. Selanjutnya, kita belajar menyimpulkan poster. Untuk dapat menyimpulkan poster, selain mengartikan kata demi kata, kita juga harus memaknai gambar yang terdapat dalam poster. Setelah itu, kita ceritakan kembali isi, pesan, dan ajakan yang terdapat dalam suatu poster dengan kalimat-kalimat yang lebih lengkap. Contohnya poster berikut. Nutrisi artinya zat makanan yang membuat tubuh sehat dan dapat bekerja dengan baik. Otak adalah bagian tubuh yang membuat manusia dapat berpikir. Membaca buku adalah kegiatan memahami isi suatu buku. Dari poster tersebut terlihat gambar otak yang diibaratkan seperti lampu yang menyala ketika diberi buku. Dari arti kata-kata dan gambar yang terdapat dalam poster tersebut, kita dapat menyimpulkan isinya, yaitu sebagaimana kita perlu setiap hari memberi makan tubuh kita agar tetap sehat dan dapat bekerja atau melakukan segala macam kegiatan dengan baik, maka kita juga harus memberi nutrisi terhadap otak kita agar dapat berpikir dengan baik, yaitu dengan cara membaca buku. Dengan membaca, pikiran kita akan semakin tajam, cerdas, dan mudah memahami setiap apa yang kita pelajari. Membaca juga membuat hidup kita lebih mudah, karena semua yang tidak kita ketahui akan dengan mudah kita dapatkan dari beragam sumber bacaan. Demikianlah cara menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster.
Sekarang cobalah latih pikiranmu untuk dapat menyimpulkan sesuatu. Perhatikanlah iklan layanan masyarakat berikut. Dia adalah Diki. Ia adalah seorang pelajar yang ada di Bandung. Awalnya, hidup dia berjalan seperti pelajar pada umumnya, yang berangkat pagi ke sekolah untuk belajar dan menggapai cita-cita. Ia adalah sosok yang ramah, selalu sopan dan menghormati gurunya. Ia juga siswa yang pintar dan berprestasi, terutama dalam pelajaran matematika. Ia memiliki beberapa sahabat yang dekat dengannya. Ia dan sahabatnya suka belajar bersama, main bersama, bahkan melakukan hal gila bersama. Tetapi, semua itu berubah semenjak dia mengenal barang haram yang biasa disebut narkoba. Sekarang sekolah dia menjadi berantakan. Ia menjadi tidak sopan terhadap guru, berlagak preman, dan sering main kekerasan. Bahkan, dia sampai berbuat kriminalitas demi mendapatkan barang haram itu. Barang saya udah ada? Udah siap? Uangnya sudah saya transfer. Oke. Makasih. Baginya, barang itu memberikan kenikmatan, tetapi dia tidak tahu bahwa itu hanya sesaat dan membebani tubuhnya. Bahkan dia pun tidak tahu bahwa barang itu bisa membuat dia mati. Diki, lo kenapa? Diki, lo kenapa? Ini tuh bisa bikin lo mati. Ini tuh bisa bikin lo mati. Bro, lu di mana? Kita kangen. Menurut riset, 33 orang meninggal setiap hari karena narkoba. Narkoba berdampak negatif bagi kesehatan kita. Narkoba membuat masa depan kita suram. Rindukanlah tawa masa depan, Buatlah karya sebelum padam, dan tujulah garis kebahagiaan. Jauhilah narkoba, karena narkoba Bukan sahabat kita. Tulislah unsur-unsur pembentuk iklan tersebut, lalu tulislah juga simpulan isinya. Kemudian perhatikanlah slogan berikut. Artikanlah kata demi kata dalam slogan tersebut, lalu jelaskanlah kembali isi atau makna slogan tersebut agar lebih mudah dipahami. Terakhir, perhatikanlah poster berikut. Lalu tulislah simpulan isi poster tersebut.